Bayangkan, jika Anda memiliki produk yang hebat, namun Anda tidak tahu siapa yang akan membelinya. Apakah Anda akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menjangkau semua orang? Tentu tidak. Di dunia pemasaran yang kompetitif ini, cara Anda membagi pasar dan memilih siapa yang akan Anda targetkan sangat penting untuk kesuksesan bisnis Anda. Dalam video ini, kita akan belajar cara membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil dan fokus pada segmen yang tepat, sehingga Anda bisa mengoptimalkan pemasaran dan meraih hasil yang maksimal. Siap untuk menggali lebih dalam? Ayo kita mulai. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Membagi pasar atau market segmentation dan menargetkan pasar target market adalah dua langkah penting dalam strategi pemasaran. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan memilih segmen mana yang akan dijadikan sasaran, perusahaan dapat lebih fokus dalam merancang produk, harga, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Pada materi ini, kita akan membahas secara mendalam tentang cara membagi dan menargetkan pasar, serta bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan strategi ini untuk meningkatkan efektivitas pemasaran mereka, menyusun produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengalokasikan sumber daya pemasaran secara lebih efisien, meningkatkan kepuasan konsumen dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan. Berikut adalah 4 tahapan yang perlu dilakukan dalam segmentasi pasar. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasar. Pahami apa yang dibutuhkan oleh pasar dan konsumen. Apa masalah yang mereka hadapi yang bisa dipecahkan dengan produk atau layanan Anda. Yang kedua, menentukan variabel segmentasi. Pilih kriteria atau variabel yang akan digunakan untuk membagi pasar. Bisa berupa demografis, geografis, psikografis, atau juga perilaku konsumen. Ketiga, menentukan segmen yang tersedia. Setelah mengidentifikasi kriteria segmentasi, tentukan segmen pasar yang berbeda berdasarkan data yang dikumpulkan. Setiap segmen harus memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi juga cukup besar untuk menjadi target pasar yang potensial. Yang keempat adalah menganalisis daya tarik segmen. Evaluasi setiap segmen yang ada berdasarkan potensi laba, ukuran pasar, dan kecocokan dengan produk yang ditawarkan. Ada 4 kriteria atau variabel yang dapat digunakan dalam segmentasi pasar. Pertama, segmentasi demografis. Berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan yang lainnya. Ini adalah segmentasi yang paling sering digunakan dan mudah diukur. Contoh, produk kosmetik
bisa dibagi berdasarkan usia, remaja, dewasa, lansia, atau juga jenis kelamin, produk khusus untuk pria, atau mungkin produk khusus untuk wanita. Yang kedua, segmentasi geografis. Berdasarkan lokasi atau tempat konsumen berada. Segmentasi ini sangat berguna jika produk atau layanan dipengaruhi oleh faktor geografis. Contohnya, makanan cepat saji yang dikembangkan untuk pasar perkotaan mungkin berbeda dengan produk yang lebih disesuaikan untuk pasar pedesaan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Ini berdasarkan kepribadian, gaya hidup, nilai-nilai, dan minat konsumen. Ini lebih mendalam dibandingkan segmentasi demografis dan geografis. Contohnya, produk kesehatan dan kebugaran mungkin menargetkan konsumen dengan gaya hidup yang aktif dan kesadaran kesehatan tinggi. Dan yang keempat adalah segmentasi perilaku. Berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan pembelian, frekuensi penggunaan produk, tingkat loyalitas, dan respon terhadap produk tertentu. Contohnya, perusahaan smartphone dapat membagi pasar berdasarkan tingkat loyalitas merek, pengguna setia atau pengguna baru. Setelah melakukan segmentasi, akan dilanjutkan dengan menargetkan pasar atau targeting. Ada 3 manfaat utama menargetkan pasar atau targeting. Pertama, menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Manfaat yang kedua, menyusun produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. Dan yang ketiga, mengalokasikan anggaran pemasaran secara efisien. Dalam menentukan pasar sasaran, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah ukuran dan pertumbuhan segmen. Pilih segmen yang cukup besar dan memiliki potensi pertumbuhan. Pasar yang terlalu kecil mungkin tidak menguntungkan, sedangkan pasar yang terlalu besar mungkin memerlukan sumber daya yang lebih besar. Yang kedua adalah daya tarik segmen. Evaluasi seberapa menarik segmen tersebut dalam hal profitabilitas, daya beli, dan daya saing. Pilih segmen yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kemampuan perusahaan. Pastikan segmen yang dipilih dapat dijangkau dengan strategi pemasaran yang efektif dan perusahaan memiliki sumber daya untuk melayani segmen tersebut dengan baik. Yang keempat adalah keunikan segmen. Pilih segmen yang cukup unik dan berbeda dengan segmen lain, sehingga Anda dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih spesifik dan relevan. Ada 4 jenis strategi targeting. Pertama, penargetan massal, undifferentiated marketing. Perusahaan mengabaikan perbedaan antar segmen dan menawarkan produk atau layanan yang sama untuk seluruh pasar. Contoh, produk-produk yang sangat umum dan dapat diterima oleh banyak orang seperti air mineral atau produk kebutuhan sehari-hari, convenience product. Yang kedua, penargetan terpilih
differentiated marketing. Perusahaan memilih beberapa segmen pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen tersebut. Contohnya, perusahaan mobil yang menawarkan berbagai model mobil untuk berbagai segmen pasar, seperti mobil keluarga, mobil sport, dan juga mobil listrik. Yang ketiga, penargetan terfokus, concentrated marketing. Perusahaan memilih satu segmen pasar yang lebih sempit dan fokus pada segmen tersebut. Seringkali karena segmen tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Contohnya, brand sepatu khusus untuk pelari maraton. Dan yang keempat, penargetan individu, micro marketing. Strategi pemasaran yang sangat terfokus pada individu atau kelompok kecil. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data besar atau big data untuk menyajikan iklan atau produk yang sangat personal. Contoh, iklan yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat belanja pengguna di platform e-commerce. Langkah strategi pemasaran yang tidak kalah pentingnya setelah melakukan segmenting dan targeting adalah positioning dengan menerapkan bauran pemasaran atau marketing mix. Gunakan konsep bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, dan promotion untuk merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan segmen yang dipilih. Produk yang pertama, sesuaikan produk dengan kebutuhan dan keinginan segmen. Yang kedua, harga. Tentukan harga yang sesuai dengan daya beli dan preferensi segmen. Yang ketiga, tempat atau distribusi. Pilih saluran distribusi yang paling efektif untuk menjangkau segmen pasar. Dan yang keempat, promosi. Gunakan promosi yang sesuai dengan karakteristik segmen pasar. Konsumen yang berbeda seperti konsumen muda, keluarga, dan profesional, mereka juga perlu diakses dengan strategi promosi yang lebih tepat. Seperti yang sudah saya jelaskan, membagi pasar dan menargetkan segmen yang tepat adalah langkah krusial dalam strategi pemasaran yang sukses. Dengan memahami siapa konsumen Anda, apa yang mereka butuhkan, Anda bisa menciptakan produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Tentukan segmen, tentukan keberhasilan, diikuti dengan logo atau informasi lebih lanjut. Jadi pastikan Anda memilih pasar sasaran dengan cermat dan sesuaikan setiap langkah pemasaran Anda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan membantu Anda meraih sukses di dunia pemasaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.